Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Digital Marketing, Bapak Rudiana Salam, SPDMM, dan juga rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan juga banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan judul Perbandingan Konten Media Sosial Organik pada brand kopi kenangan dan juga kopi janji jiwa. Next. Adapun rekan-rekan anggota kelompok kami yang akan memaparkan materi pada presentasi kali ini diantaranya adalah saya sendiri, Sarah Denari dengan NPM akhir 039, lalu ada Nida Nurul Hidayah dengan NPM akhir 043, ada Rosanti dengan NPM akhir 047, dan juga ada Muhammad Alti Fatur Rahman dengan NPM akhir 058. Next. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai saja pemaparan presentasi yang akan dibawakan oleh saya. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Dalam pemasaran digital, konten media sosial organik menjadi salah satu cara utama organisasi membangun hubungan dengan audiens tanpa menggunakan iklan berbayar. Setiap postingan memiliki tujuan tertentu dan juga mencerminkan strategi komunikasi brand dalam menyampaikan pesan. Pada analisis yang kami lakukan berdasarkan 4 aspek penting. Di antaranya yaitu ada penciptaan nilai, tujuan postingan, strategi dan juga taktik, serta konten pada brand. Melalui analisis ini dapat dipahami bagaimana setiap organisasi merancang konten organik untuk menciptakan nilai, menarik perhatian audiens, dan juga menyampaikan pesan pemasaran secara efektif. Hasil perbandingan ini membantu melihat pendekatan mana yang lebih kuat dalam membangun engagement dan mencapai tujuan pemasaran. Next. Pematerian yang pertama yaitu mengenai penciptaan nilai. Penciptaan nilai dan pemasaran media sosial organik berfungsi untuk memberikan manfaat yang dirasakan oleh konsumen, baik secara emosional, fungsional, maupun ekonomis. Kedua brand, yaitu Janji Jiwa dan juga Kopi Kenangan, menghadirkan nilai yang berbeda berdasarkan pendekatan komunikasi yang mereka gunakan pada konten organiknya, yang dimana pada brand Kopi Janji Jiwa diantaranya adalah membangun emotional value melalui visual estetik dan juga modern. Lalu selanjutnya itu menonjolkan kualitas bahan dan juga proses pembuatan. Ketiga, menghadirkan kesan gaya hidup kekinian dengan tagline teman hari-hari. Dan juga menggunakan pendekatan soft selling yang berkesan tidak memaksa. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah brand kopi kenangan, yang dimana penciptaan nilainya yaitu memberikan fungsional dan juga economic value melalui promo dan juga menu unggulan, menawarkan kemudahan pemesanan lewat aplikasi, caption lebih persuasif dan juga mengarahkan ke pembelian, lalu memberikan manfaat nyata berupa harga lebih hemat dan juga info yang jelas. Lalu implikasi penciptaan nilai dari kedua brand diantaranya yaitu untuk tujuan jangka panjang seperti brand building, pendekatan kopi janji jiwa lebih sesuai. Sedangkan untuk target sales dan juga peningkatan transaksi segera, strategi kopi kenangan lebih efisien. Pilihan strategi harus disesuaikan dengan prioritas pemasaran. Apakah ingin memperkuat merek atau meningkatkan penjualan sekarang? Sekian dari saya, dilanjut oleh rekan saya. Baik, untuk pematerian selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari postingan media sosial. Yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness. Hal ini merupakan kesadaran atau pengenalan konsumen terhadap suatu merek. Ini mencakup seberapa jauh konsumen mengetahui dan mengingat merek tertentu, serta bagaimana mereka memandang merek tersebut. Brand awareness ini juga dapat membantu meningkatkan loyalitas konsumen dan membedakan merek dari kompetitor lain. Untuk yang kedua yaitu menginformasikan produk atau menu terbaru kepada audiens. Nah, hal ini dapat dicontohkan seperti dengan adanya peluncuran varian kopi terbaru atau promo musiman. Untuk yang ketiga yaitu membangun manajemen dan mempertahankan kedekatan dengan konsumen.
Dengan konsumen melalui tindakan konten interaktif atau cerita ringan dapat meningkatkan kedekatan dengan konsumen ataupun dapat menjadi respon terhadap konsumen. Dan yang terakhir yaitu mendorong niat beli terhadap produk yang sedang ditampilkan, yaitu mengajak audiens untuk melakukan pembelian melalui promosi, potongan harga, atau ajakan langsung yang sering disebut sebagai call to action. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan tujuan dan postingan media sosial. Dari kedua studi kasus, yaitu kopi janji jiwa dan kopi kenanga, memiliki perbedaan dan dari tujuannya masing-masing. Yang pertama yaitu kopi janji jiwa, yang lebih menekankan konten yang membangun citra merek dan kedekatan emosional dengan konsumen, seperti cerita tentang kebersamaan, gaya hidup, dan keseharian dari anak muda. Untuk selanjutnya yaitu kopi kenanga, lebih sering menggunakan postingan yang bertujuan untuk mendorong tindakan pembelian, baik secara langsung ataupun secara cepat. Misalnya melalui promo harga, diskon aplikasi, atau penawaran terbatas, sehingga audiens terdorong untuk segera membeli produk dari kopi kenanga. Mungkin cukup sekian dilanjut oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada strategi dan taktik. Yang pertama, emotional branding versus hard selling. Pertama, untuk kopi janji jiwa, mengangkat cerita keseharian, pertemanan, dan suasana nongkrong, membangun kedekatan emosional dengan audiens. Yang selanjutnya ada kopi kenangan, menonjolkan promo, diskon, dan menu baru dengan ajakan beli langsung, mendorong keputusan pembelian cepat. Next. Yang kedua ada strategi engagement atau interaksi audiens. Janji jiwa, menggunakan polling, pertanyaan, dan bahasa santai, menciptakan komunikasi dua arah. Yang selanjutnya ada kopi kenangan, menggunakan giveaway, repost konsumen, dan promo berbasis transaksi, meningkatkan partisipasi audiens. Next. Terakhir ada strategi visual dan gaya konten. Untuk kopi janji jiwa yaitu visual hangat, estetik, menekankan suasana dan cerita. Selanjutnya ada kopi kenangan, visual cerah, kontras tinggi, fokus pada produk dan harga. Next. Strategi yang paling efektif dan kesimpulannya. Yang pertama, kopi janji jiwa lebih efektif untuk membangun brand image dan kedekatan emosional, meningkatkan engagement organik, menciptakan loyalitas konsumen jangka panjang. Yang kedua, ada kopi kenangan, lebih efektif untuk mendorong pembelian secara cepat, meningkatkan traffic gerai dan aplikasi, mengoptimalkan konversi penjualan dari konten promosi. Kesimpulannya, jika tujuan utama adalah branding dan kedekatan emosional, dan jiwa lebih unggul. Jika tujuan utama adalah penjualan dan tindakan beli, kopi kenangan lebih unggul. Baik, cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, poin yang selanjutnya yaitu poin keempat untuk konten. Kopi janji jiwa dan kopi kenangan menggunakan cara yang berbeda untuk meningkatkan upaya pemasaran mereka, tetapi keduanya menggunakan media sosial organik. Untuk membangun identitas sebagai merek yang dekat dengan masyarakat, brand janji jiwa mengutamakan pada storytelling, citra visual yang konsisten, dan pengalaman emosional. Di sisi lain, kopi kenangan menekankan pada promosi langsung, konten yang mengikuti tren, dan ajakan bertindak yang jelas, mudah diingat, dan cepat diterima. Terlepas dari perbedaan gaya konten, keduanya bertujuan yang sama untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek dan meningkatkan penjualan. Next. Nah, berikut adalah pertimbangan konten utama dari brand kopi janji jiwa dan kopi kenangan.
Yang pertama yaitu janji jiwa berfokus pada storytelling, visual yang konsisten, dan pengalaman emosional, serta membangun citra sebagai merek yang serta membangun citra sebagai merek dengan konten estetis. Strategi jangka panjang janji jiwa adalah membangun brand equity dan kekuatan harga melalui grafis yang indah, seri musiman, dan promosi yang luar biasa. Nah, di samping adalah contoh postingan dari kopi janji jiwa. Yang kedua yaitu konten kopi kenangan bersifat dinamis mengikuti tren di Reels Instagram atau TikTok dengan mencakup CTA yang jelas dengan menampilkan harga, promo, dan dorongan pembelian instan. Kopi kenangan unggul dalam integrasi konten dan strategi yang menghasilkan konversi yang lebih cepat dan volume penjualan harian yang lebih tinggi. Nah, di sampingnya itu ada contoh postingan dari kopi kenangan. Selanjutnya. Nah, untuk brand yang lebih baik dalam menggabungkan pertimbangan dan strategi konten utama adalah kopi kenangan. Hal ini karena kemampuannya untuk terus-menerus mengintegrasikan konten ke dalam strategi bisnisnya. Konten mereka berfungsi sebagai alat respon langsung yang mendukung dominasi pasar melalui volume penjualan yang tinggi. Faktor keunggulannya yaitu tujuan strategis, dengan konten secara eksplisit ditujukan untuk transaksi dan meningkatkan penjualan harian. Yang kedua itu efektivitas konten, promosi berbasis harga seperti pasar hemat, promo bank, menyampaikan pesan yang jelas sehingga meningkatkan keterlibatan dan konversi. Yang ketiga yaitu penyelarasan visual dan taktik, desain yang berani dan agresif membangun urgensi sekaligus memastikan konten konsisten dengan strategi promosi. Dan yang terakhir yaitu perbandingan efisiensi. Dibandingkan dengan janji jiwa yang fokus pada brand equity, kopi kenangan lebih efektif dalam mendorong konversi dan memenuhi target penjualan dalam jangka pendek. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis konten media sosial organik pada brand janji jiwa dan juga kopi kenangan. Adapun kesimpulan yang didapat pada presentasi kali ini adalah berdasarkan analisis terhadap konten media sosial organik serta uh, dengan brand janji jiwa dan juga kopi kenangan, terlihat bahwa keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda, namun sama-sama efektif sesuai tujuan permasalahannya. Janji jiwa lebih kuat dalam membangun kedekatan emosional melalui visual, estetis, dan juga storytelling, sehingga efektif untuk memperkuat brand image dan juga loyalitas jangka panjang. Sementara untuk kopi kenangan lebih menonjol dalam memberikan nilai fungsional melalui informasi promo, CTA jelas, serta strategi visual yang agresif sehingga mampu mendorong pembelian lebih cepat dan juga meningkatkan konversi harian. Dari sisi tujuan, strategi dan juga konten, kopi janji jiwa unggul dalam brand building, sedangkan kopi kenangan unggul dalam penjualan langsung. Dengan demikian, efektivitas keduanya sangat bergantung pada prioritas pemasaran. Apakah ingin membangun hubungan jangka panjang dengan audiens atau mendorong transaksi dalam waktu singkat. Sekian yang bisa dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan juga penyampaian informasi dan tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.